tidak muncul-muncul. Akhirnya menjadi saya termasuk Bapak Ibu yang lain mungkin termasuk mungkin di sini enggak ya. Karya tulisnya jarang, betul. Iya. Itu malas. Iya. Kita sendiri sebagai guru. Betul, hal ini tidak hanya begini ya, Bapak dan Ibu. Rupanya hal yang disampaikan Pak Said tidak hanya berlaku pada anak. Orang tua pun, orang dewasa pun, termasuk saya pun, ya punya ide tapi muncul dalam bentuk tulisan sebagai karya tulis atau karya artikel atau apapun, nggak muncul-muncul, buku pun nggak muncul-muncul gitu kan. Atau mungkin bentuk tulisan pun ya ketika menjadi ceramah dan itu juga ada. Nah, kemudian Pak, ya. Ketika saya mengajar kelas 6 itu kalau matematika itu bisa ya 100, tapi bahasa Indonesia itu saya kejar itu susah sekali ya, bisa 100 bulat itu susah. Nah itu gimana trik saya itu sampai gimana ya, saya tak drill apa. Tapi kalau matematika itu jelas, anak itu langsung konsep cetok. Tapi kalau yang bahasa Indonesia itu apa terlalu banyak ya Pak, bahasa kita itu terlalu banyak kata-kata atau gimana sehingga kemampuan kita untuk menerima itu juga ada keterbatasan gitu Pak. Tapi ya. Jadi begini ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain nanti bisa memberikan pengalaman karena mohon maaf Bapak Ibu lah yang betul-betul mengalami hal yang disampaikan oleh Pak Sasi kan. Kalau saya kan sebagai dosen yang saya alami kan para mahasiswa itu hal strateginya setiap topik saya minta harus berupa makalah. Jadi ini kan strategi kan. Tapi kalau anak didik siswa di SD di strategi seperti itu kan juga berat ya Pak. Jadi masih saya karena sudah dewasa, pembelajaran pedagogi, pembelajaran dewasa, maka setiap topik tatap muka, setiap materi yang akan saya sampaikan besok, mahasiswa harus sudah ada makalahnya. Saya tugasi mahasiswa membaca buku ini, topiknya ini misalnya. Misalnya topiknya tentang asas didaktik metodik, cari buku ini atau di internet, buat makalah, di dalamnya ada latar belakang, manfaat, tujuan, pembahasan, kesimpulan. Nah, itu strategi saya agar dia ada pemahaman yang didapat dari membaca harus dituangkan kembali dalam bentuk tulis, jadilah makalah sederhana. Tapi ini kalau diterapkan pada anak dia berat ya Pak ya? Berat Pak, belum sakit ini. Ya mungkin nulis pokok-pokok pikiran, mungkin kalau anak dia pokok-pokok pikiran. Apa yang tadi anak baca, tulis, nah, mungkin bisa itu ya di ujian itu mungkin ya. Jadi bentuknya aja yang sederhana. Setelah itu Bapak Ibu, makalah yang dibuat oleh mahasiswa saya tadi untuk pertemuan berikutnya saya minta untuk disajikan dalam bentuk presentasi. Jadi dia harus menyampaikan secara bahasa lisan. Nah, mungkin kalau untuk anak SD, mungkin apa tadi yang Anda tulis, coba disampaikan secara lisan, itu bahasa lisannya. Nah, begini Bapak dan Ibu, teorinya begini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sasi memang benar. Kalau matematika, itu kalau untuk mencapai nilai maksimal sering ditemukan banyak. Tapi ketika ke bahasa itu susah gitu kan. Sehingga menjadi susah ya bahasa. Begini. Untuk kurikulum sekarang, kurikulum modern ini ya, itu kan beda dengan kurikulum masa lalu. Kalau kurikulum masa lalu ketika belajar bahasa itu kan yang dipelajari adalah ilmu bahasa. Ketika ilmu bahasa kan akhirnya mempelajari hafalan, awalan, betul ya? Dari akhirannya itu ya. Ya kan? Dari subjeknya, predikatnya gitu ya Pak Bu ya. Dulu gitu ya. Dari awalannya. Iya. Dari predikatnya, dari kata kerjanya. Terarah pelajarannya. Dari kata sifatnya. Iya. Sekarang banyak apanya. Kata bilangan itu ya Pak ya. Iya, SPOK. SPOK gitu ya Bapak Ibu. Masih ingat ya. Sehingga mohon maaf saya contohkan diri saya. Dulu ketika saya SMA sempat loh bahasa Inggris dapat 100. Karena yang
Yang diujikan apa Bapak Ibu? Grammarnya, tata bahasa. To be itu. Saya bisa hafalkan. Tapi waktu itu saya tidak bisa itu berbahasa Inggris. Iya. Saya tidak bisa menangkap orang yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Begini. Itu tadi yang kita maksud pendekatan mempelajari bahasa sebagai ilmunya. Di sisi lain Bapak dan Ibu, bahasa itu kan alat Bapak Ibu. Maka di dalam kurikulum modern termasuk kurikulum 2013 ini, bahasa dipelajari sebagai alat Bapak dan Ibu. Saya ibaratkan sebuah kendaraan. Bapak dan Ibu, mobil. Kita ketahui mobil itu kita posisikan, kita letakkan sebagai alat, betul ya? Alat transportasi kan. Ini kan ada dua kajian Bapak Ibu. Pendekatan bahasa kendaraan kita pelajari sebagai, kalau orang kursus montir ya, kursus yang kursus apa itu, kursus montir namanya ya, yang menangani mesin-mesin mobil itu, sehingga akhirnya menjadikan orang yang kursus montir mobil itu menjadikan dia tahu seluk-beluk mesin mobil gitu, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengendarai mobil yang lincah. Nah, kemudian ada satu tempat kursus nyetir mobil, betul ya Bapak Ibu? Ada ya, kursus nyetir mobil. Nah, ketika kita masuk ke kursus nyetir mobil, kita tidak dijamin tahu mesin mobil. Tetapi kita diajari bagaimana mengendarai mobil itu yang lincah, yang mahir, betul ya? Sehingga kita produknya menjadi orang yang mahir mengendarai mobil itu. Berdasarkan ilustrasi ini Bapak dan Ibu, sama ketika kita belajar bahasa kita posisikan, kita letakkan sebagai alat, yaitu alat komunikasi kan. Kurikulum dulu itu mempelajari bahasa tidak sebagai alat, tapi bahasa sebagai ilmu bahasa, sehingga muncul tadi yang saya ceritakan, ada awalan, ada akhiran, ada grammar, tata bahasa, macam-macam yang sifatnya hafalan. Kurikulum sekarang, termasuk kurikulum 12, kurikulum modern ini, bahasa dipelajari sebagai alat komunikasi, sehingga menghasilkan menjadi keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa menjadi terampil, mahir menggunakan bahasa, sehingga bahasa digunakan untuk menyimak atau mendengarkan itu. Bahasa dipelajari digunakan untuk membaca, berarti menangkap ide dari bahasa tulis. Bahasa dipelajari sebagai alat untuk menyampaikan pesan melalui bahasa tulis menjadi tulisan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Sasi tadi kan, jadi dia punya ide tapi nggak bisa menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan idenya itu dalam bentuk tulisan, termasuk dalam bentuk bahasa lisan berbicara. Banyak ide di pikiran, tapi mau ngomong, mau berbicara di depan umum, ini nggak keluar gitu kan, bahasanya patung pecodot misalnya gitu. Tahu ya, dari mana patung pecodot itu ya kan, karuan ya, maaf dari Padang ya, jadi nggak teratur gitu ya, patung pecodot itu, khususnya dari Padang ya, patung pecodot tahu ya. Jadi nggak teratur, nggak sistematis gitu kan. Kenapa demikian? Karena anak belum bisa menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Seperti yang tadi saya ilustrasikan, anak belum bisa menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi karena tidak pernah kursus nyetir mobil. Nah, itu loh. Ya. Itulah artinya Bapak dan Ibu, Bapak punya tanggung jawab berat. Bagaimana Bapak Ibu sebagai instruktur mengajari anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, ya, menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah, kalau kita kursus nyetir mobil selalu dilatih ya, seminggu 3 kali, nyetir, latihan didampingi, dan seterusnya. Nah, ilustrasi itulah yang harus Ibu terapkan. Ayo, anak-anak kita dampingi, ayo kita belajar nulis. Nah, yang belajar nulis gurunya atau siswanya, Bapak Ibu?
siswanya. Kadang kan gurunya yang mendominasi menulis, kadang gurunya yang mendominasi berbicara. Seperti kalau kita Bapak dan Ibu kursus nyetir mobil, yang belajar nyetir kan siswanya, bukan gurunya ya, bukan gurunya. Masa kursus nyetir mobil yang yang belajar malah gurunya, ya nggak jadi bisa kan? Nah itulah ilustrasinya. Jadi di samping tadi disampaikan oleh Bu Siti, Pak Atro tadi, mungkin porsi latihan menulis, porsi latihan membaca, porsi latihan berbicara bagi anak yang kita iringi, kita dampingi, kita bimbing, itu yang harus dilakukan. Sehingga anak akan menjadi mahir berbicara, karena memang dilatih berbicara, dibimbing untuk berbicara, didampingi untuk berbicara. Demikian juga untuk menulis. Tapi ada sebuah ironis ya Bapak dan Ibu. Nah, saya sendiri aja nulis susah, masa saya ngajari nulis ya? Iya Pak, apalagi ngajar kelas 1 Pak. Betul ya Bapak, Ibu, ya. Apalagi ngajar kelas 1 susah Pak. Nah, maka karena pada anak tadi sampaikan oleh Bu Suti, perlu ada media yang bisa menjadikan daya tarik. Media ini juga alat ya Bapak Ibu, bukan saja. Media misalnya pakai animasi, ya di era digital ini ya Bapak dan Ibu, sediakan media-media yang menjadikan anak tertarik untuk berlatih. Tertarik untuk berlatih. Ingat, yang latihan peserta didiknya. Jangan yang latihan berbicara gurunya terus. Jangan yang latihan menulis gurunya terus. Nanti yang mahir menulis, yang nanti mahir berbicara gurunya nanti. Siswanya jadi penonton, kan itu kan ya. Oke ya, Bapak bisa dipahami. Silakan Bapak Ibu mungkin ada tambahan, memberikan masukan apa yang tadi sampaikan sebuah peristiwa yang mungkin dialami oleh Bapak Ibu. Silakan. Ini sih Pak Yoto. Ini Bu, Bapak, Ye. Pak Ari. Silakan Pak Ari. Mungkin sedikit bertanya ini Pak, perihal soal pembelajaran menulis gitu. Kalau menulis itu kan kita takutnya kalau ada miskonsepsi juga. Setahu saya selama ini saya cuma meminta anak itu dengan cara tak kasih satu kata dikembangkan jadi satu kalimat, terus nanti saya memberikan 5 kata Pak. Setiap 5 kata itu nanti setiap katanya jadi kalimat, terus disusun jadi sebuah paragraf dengan saya berikan arahan seperti itu. Apakah bisa mengembangkan kapabilitas anak untuk menulis sebuah paragraf ataukah kurang tepat Pak? Monggo Bapak Ibu, mungkin nanti ada yang dapat juga. Saya pikir kan itu adalah strategi Bapak, itu ada teknik ya Bapak Ibu. Selagi Bapak Ibu bisa menerapkan dan Bapak Ibu kan bisa mengukur, hasilnya ternyata lebih baik dibanding dengan cara selama ini yang mungkin tidak Bapak Ibu lakukan, saya pikir kok efektif. Jadi ada perubahan. Nah itu yang tahu nanti Bapak, kan itu ya Pak. Oh iya. Dan ini kan mungkin tidak cocok di siswa yang lain, di daerah lain bisa saja begitu. Jadi gampang begini Bapak Ibu mengukurnya, efeknya tidak. Sebelum saya menggunakan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ari, dan Pak Ari sendiri yang nanti bisa mengukur, hasilnya ternyata sekian gitu kan, kemampuannya. Tapi setelah saya menggunakan ini, atau Pak Ari menggunakan itu, oh ternyata ada peningkatan, paling tidak peningkatan daya tariknya, keseriusannya. Penting loh Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan bahwa strategi yang Bapak Ibu lakukan itu menjadi anak serius. Nah ini nanti yang termasuk Bapak dan Ibu akan tahu. Strategi ini, anak malah bingung. Nah kalau sudah bingung menjadi tidak tertarik, nah nanti akan menghambat keterampilannya.